Salam dahsyat. Ketemu lagi dengan saya Coki Dahsyat tentunya. Kita hari ini akan bahas 14 faktor keberhasilan untuk sebuah event. Saya ambil materi ini sharing dari Jempoli. Jempoli ini adalah mitra terbaik event tentunya, dari blognya Jempoli. Untuk rundown untuk ada 14 faktor untuk keberhasilan sebuah event tentunya. Yang pertama adalah rundown yang sempurna. Untuk event baik atau kurang baiknya sebuah event nanti akan kelihatan dari sebuah rundownnya juga. Ketika rundownnya masih acak-acakan, masih revisi, masih apa, berarti udah bisa dikatakan eventnya pun masih agak berantakan karena rundown benar-benar harus sempurna. Yang kedua adalah undangan untuk orang penting. Jadi ketika kita sudah bisa di suatu event dan bisa mengundang orang penting, akan sudah dipastikan juga bahwa event kita ini layak dikunjungi orang-orang banyak juga karena orang penting pun datang. Yang ketiga, perizinan. Perizinan ini banyak yang menyepelekan yang terkait perizinan padahal sepele sebenarnya. Perizinan ini banyak orang malah berani bayar mahal untuk pihak ketiga, padahal ngurus perizinan itu nggak terlalu susah juga karena lebih ke koordinasi sebenarnya sih. Jadi ketika perizinan sudah ready, ya kita pun menjalani eventnya lebih lebih tenang, nggak takut dibubarin, apalagi kalau eventnya di luar gitu kan. Ya, kalau eventnya di lapangan, kalau kita nggak melakukan perizinan ya akan lumayan juga gitu. Pasti malah pikirannya malah takut ada yang bubarin, takut malah akan membengkak terkait dana perizinan itu sendiri. Beda sama yang sudah punya perizinan. Terus yang keempat adalah reminding di hari event. Contoh, event kita tinggal 4 hari lagi, tinggal 3 hari lagi, tinggal 2 hari lagi, tinggal 1 hari lagi, ya setiap hari di reminding. Orang akan lebih teringat gitu. Jangan sampai masih 30 hari kita mesti ingetin, ternyata ya akan basi juga gitu. Jadi lebih maksimal itu mungkin di Hamin 7 atau Hamin 5 orang tetap masih ingat. Terus yang kelima, ya tentu sebuah event itu ya harus mempunyai dana yang mencukupi gitu. Entah dananya itu diambil dari investor, entah dananya itu diambil dari sponsor, atau emang kita niat untuk event dan kita dananya sudah ready, itu akan lebih enak. Jadi nggak si konsep event atau si pembuat event malah nggak mikirin lagi terus pikiran dana, karena orang event itu kan si konsep event ini kan dia punya ide. Nah, ketika ide dibatasi harus efisiensi lah atau apalah, ya akhirnya mempengaruhi sama ide yang keluar juga. Yang keenam adalah tim event yang mumpuni. Banyak event atau berjalan cuman ya sekadar event gitu, tidak karena apa? Karena tidak dijalankan sama orang-orang yang punya skill di event itu sendiri, tidak punya pengalaman dan belum punya pengalaman tentunya gitu. Ya akhirnya ya dengan seperti yang dilaksanakan eventnya biasa-biasa aja gitu. Terus yang nomor poin 7 adalah promosi yang baik. Tentu event besar itu karena kan ada publisitas. Kalau dulu mungkin di kampung kalau mau ada event pasar malam, tentunya pernah dengar mungkin dulu sampai ada orang pakai mobil keliling sore. Kenapa kelilingnya sore? Pas orang-orang lagi pada kumpul di rumah, yang tadinya pada ke sawah atau yang tadinya lagi itu strategi promosi gitu. Jadi lebih ke keluar ke setiap kampung untuk ngasih tahu bahwa nanti sore akan diadakan sulap di lapangan ini. Nah, itu lebih ke promosi yang baik dan ternyata ada strateginya juga. Coba kalau
di kelilingnya pagi-pagi, kayaknya mungkin kan orang lagi pada beraktivitas, nggak mempedulikan isi pesan itu. Tapi ketika sore hari orang lagi pada kumpul di rumah dan akan nancep pas di infonya pas di hari satu H sebelum hari H atau H-1 atau H-2 itu akan lebih efektif gitu. Terus yang ke-8 adalah tempat event yang tepat dan nyaman. Banyak contoh eh, eventnya gini, eventnya humor atau komedi, stand up comedy lah tentunya, tapi diadainnya malah di pinggir eh, pemakaman umum, akan lucu juga kan? Gitu. Jadi tempat yang tepat tentunya sama yang nyaman. Banyak orang bertahan di tempat event yang lama karena dia mungkin karena nyaman gitu. Terus yang 9 ada fasilitas yang lengkap. Udah udah pasti gitu, ketika sudah nyaman terkait dan lengkap juga, ada banyak toilet, ada apa, dan banyak malah yang sering dilupakan oleh sebuah event itu, sebuah pembuat event ini, hal-hal yang tidak di harus diantisipasi sama kita. Makanya kita siapkan ambulan. Coba kalau tiba-tiba ada yang kesurupan, kalau tiba-tiba ada yang jatuh dari kursi lah, atau tiba-tiba ada yang jatuh dari panggung stage, kalau kita nggak disiapin ya seperti apa gitu nantinya, itu akan membuat eventnya malah berantakan gitu. Tapi ketika udah siap dengan hal-hal yang tidak kita inginkan terkait kesehatan, terkait apapun itu akan lebih enak. Terus yang ke 10, kualitas layanan. Kualitas layanan itu lebih ke yang kita memanusiakan tamu, memanusiakan manusia tentunya. Jangan sampai cuma bisa ngundang tapi tidak bisa menservis, atau tidak bisa menservis juga akan mempengaruhi juga gitu untuk keberhasilan event itu sendiri. Terus ini nih, mulai poin 11 ke atas ini yang benar-benar sedikit tapi membuat event lebih menggelegar. Contoh yang poin 11 adalah pembawa acara ini, karena emang dia satu udah punya public speaking yang bagus, dan dia bisa merubah event yang tadinya krik-krik jadi wah, yang tadinya eventnya penontonnya yang tadinya pasif jadi aktif. Nah itu tugasan pembawa acaranya yang loyo, ya akhirnya penontonnya juga jadi loyo gitu. Jadi pembawa acara pun atau MC pun mempengaruhi banget gitu terkait suksesnya dan event itu sendiri. Terus yang ke-12 adalah materi acara yang kuat. Jadi ini konsep eventnya mau gimana sih? Apa cuma sekedar cuma kegiatan doang gitu, nggak ada apa sih yang membuat eventnya kuat ini, yang materinya yang kuat ini gitu. Ini tujuannya apa event diadakan gitu, dan kalau kira-kira belum kuat mendingan jangan dulu untuk masuk ke event, untuk diadakan event tersebut. Terus yang ke-13 adalah undang komunitas yang sesuai dengan yang sesuai dengan tema eventnya tentu. Jangan sampai kita mengundang eventnya jangan sampai kita mengundang mengundang komunitas tari, tapi pas kita eventnya lagi seminar, yang biasa aktif tapi seminar benar-benar fokus untuk mendapatkan materi juga, beda juga gitu nantinya hasilnya gitu. Terus yang ke-14 adalah talent yang profesional. Kita harus mendatangkan talent yang benar-benar profesional tentunya di bidangnya. Justru kalau bisa kerjasama sama event organizer yang sudah sukses di bidangnya tentunya, dan kita akan belajar dari talent-talent itu sendiri gitu. Mungkin gitu aja, ada 14 faktor keberhasilan sebuah event. Saya lihat baca materi dari blognya cempoli.com tentunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Salam dahsyat.